Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil ilmi yarfa'u man yahsha wa bil jahli yakhfidu man yahsha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Ismail Baharudin MA selaku guru bidang studi ilmu tafsir Madrasah Aliyah Al-Falah serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan beribu-ribu karunia kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan segala perintahnya. Selawat serta salam tidak lupa kami hadiahkan kepada junjungan tertinggi alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk sedikit bercerita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah putra dari tokoh pemahat patung terkenal di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaihi. Ibu Ibrahim bernama Umailah, bahkan sebagian disebut Amilah. Asal tempat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terdapat 4 pendapat, yaitu ia peningkatan di kota bernama Ur. Kedua, menyatakan bahwa ia bersemangat di daerah Babilonia. Ketiga, pernyataan bahwa ia di Gotoh, sebuah wilayah di Damaskus atau Syria, tepatnya di kota Barzat. Ibrahim alaihi salam ketika sedang mencari Tuhannya, yaitu bermula ketika Nabi Allah Ibrahim telah beranjak dewasa. Ia kehilangan sosok yang sebelumnya mengambil makanan dan perlindungan. Terlebih, ia mendapati banyak orang yang menjadi penyembah berhala. Tetapi Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung berhala itu adalah dewa. Bahkan Nabi Allah Ibrahim merekomendasikan untuk mencari Tuhan sehingga sebenarnya, mencari Tuhan yang sebenar-benarnya. Beberapa ayat yang menjelaskan sebagian kisah tentang pencarian Nabi Ibrahim mengenai Tuhannya terdapat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 76-78. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala haza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam gelap, dia melihat sebuah bintang, kemudian dia berkata, hadza rabbi, inilah Tuhan. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Lalu falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumin dolin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, haza rabbi, inilah Tuhanku. Tetapi jika bulan itu ditetapkan, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat. Falamma ra'a samsa bazighatan qala haza rabbi hazal akbar. Falamma afalas qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku,
Hadal akbar inilah yang paling besar di antara keduanya. Maka tatkala itu diatur, dia berkata, hai kaumku, sebenarnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ini kita dapat kita lihat dan kita baca di dalam Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ini adalah daya logika yang Allah karuniakan untuk Nabi Allah Ibrahim sehingga ia menolak agama penyembahan langit yang tidak dipercayai kaumnya. Ibrahim pun menyadari bahwa yang mengendalikan bulan, bintang, bahkan matahari, serta siang dan malam, juga yang menciptakan seluruh makhluk di bumi adalah Tuhan yang sebenarnya. Semasa remaja, Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya tentang Tuhan yang sebenarnya. Meski demikian, namun tak menghiraukan Nabi Ibrahim menyadari kesia-siaan patung berhala sehingga ia berusaha menyadarkan kaumnya dan kelompok dakwah tentang Tuhan yang sebenarnya. Bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya yang bernama Adar, wahai ayahku, siapakah yang menciptakan aku? Kata Nabi Ibrahim. Lalu ayahnya berkata, ya aku, bapakmu. Lalu yang menciptakan bapak siapa? Ya kakekmu. Yang menciptakan kakek siapa? Ya buyutmu. Yang menciptakan buyut siapa? Ya bapaknya buyut. Begitu seterusnya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, berarti ada dong pencipta pertama, kata Nabi Ibrahim. Lalu bapaknya menjawab, ya ada. Kata Nabi Ibrahim, siapa? Ini patung berhala. Lalu Nabi Ibrahim berkata, patung berhala ini yang buat siapa? Bapak. Kata bapaknya, bapak, saya bapakmu. Lalu Nabi Ibrahim berkata, berarti bapak ini Tuhan. Seharusnya kaum-kaum yang ada di sini menyembah bapak, bukan menyembah patung. Kalah debat dengan Nabi Ibrahim, bapaknya pusing. Lalu pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Dan pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim memantapkan keimanannya, dia meruntuhkan berhala-berhala Raja Namrud. Lalu beliau divonis oleh Raja Namrud, yaitu dibakar hidup-hidup. Tetapi api yang menyelamatkannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 6 yang bagaimana api menjadi dingin ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaihi. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69 Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya, dan kami berfirman kepada api, wahai api, ya naro kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.